Halo kaum rebahan, kali ini saya akan menceritakan alur film Welcome to the Bunch. Film ini menceritakan seorang detektif nekat yang mempunyai ambisi untuk menangkap seorang perampok legendaris. Film yang disutradarai oleh Aaron Creevy ini dirilis pada tahun 2013 dan diperankan oleh James McAvoy dan Mark Strong. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke TKP. Cerita diawali dengan adegan seorang detektif yang bernama Max sedang meringkus seorang yang diduga terlibat sebuah perampokan bank. Di tempat yang berbeda, komplotan perampok yang terdiri dari 4 orang berhasil merampok dengan membawa tas besar di punggung dan bersiap untuk kabur. Max pun segera mengejar perampok tersebut dengan mobil. Max yang terobsesi untuk menangkap perampok tersebut sudah diperingatkan atasannya untuk tidak gegabah karena dia tidak membawa senjata. Kejar-kejaran terjadi sampai di sebuah terowongan. Max yang tidak membawa senjata akhirnya dia mengambil tongkat besi dan memukul perampok yang paling belakang sampai terjatuh. Perkelahian pun terjadi. Max ditembak di bagian kakinya dan perampok akhirnya berhasil kabur. Tapi Max berhasil mengenali perampok tersebut. Dia bernama Jacob Steinwood. 3 tahun berlalu diperlihatkan seorang pemuda dengan raut wajah gelisah sedang menaiki pesawat yang akan lepas landas. Dia bernama Ruan. Tiba-tiba dia memaksa turun dari pesawat dengan melompat dan dia menelpon Jacob yang ternyata pemuda tersebut adalah anaknya. Ruan? Akhirnya pemuda tersebut ditangkap polisi. Scan berpindah menampilkan Max yang terbangun dari mimpi buruknya. Akibat luka yang dideritanya, dia harus menyedot cairan di kakinya agar tidak bengkak. Tiba-tiba datang seorang wanita ke rumah Max. Dia bernama Sarah. Dia juga seorang detektif yang semangat seperti Max. Mereka pergi untuk mengawal seorang penjahat bernama Warren untuk dibawa ke kantor polisi. Warren dituduh membunuh seorang bernama Otis Black. Sarah mempunyai kebiasaan menulis catatan di tangan. Namun, sesampainya di kepolisian, mereka dihadang oleh atasannya dan memerintahkan untuk membebaskan Warren karena tidak mempunyai cukup bukti. Max dan Sarah pun kecewa. Max memang tidak terlalu semangat lagi untuk kasus tersebut karena dia pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Scan berpindah di rumah Jacob. Dia yang selama ini bersembunyi akhirnya harus kembali ke kota untuk membebaskan anaknya. Max yang mengetahui pemuda yang baru ditangkap tersebut ternyata adalah anaknya Jacob. Seketika semangatnya yang dulu hilang kini mendadak bergairah lagi. Max berdebat dengan atasannya karena dia ingin menangkap Jacob yang telah lama diincarnya. Jacob yang merasa sudah tidak aman di rumah tersebut karena akan ditangkap, akhirnya membuat jebakan untuk polisi dan menuju ke kota menyelamatkan anaknya. Di dalam gedung kepolisian sedang ada konferensi pers mengenai penembakan terhadap Otis Black yang dilakukan oleh atasan Max bernama Tom dan Nathan. Kemudian datang seorang wanita bernama Jane. Dia adalah seorang sekretaris partai politik yang akan mengikuti pemilu di wilayah tersebut. Max meminta tugas kepada Tom untuk mengawasi anaknya Jacob yang terluka di rumah sakit. Namun permintaannya ditolak oleh Tom. Tugasnya diserahkan kepada Nathan. Scan berganti Jacob yang mengunjungi rekan lamanya dulu yaitu bernama Roy. Di rumah sakit terdapat Max, Sarah, dan temannya sedang menjaga Ruan. Jacob datang untuk menjenguk anaknya, tapi karena dia melihat Max, akhirnya dia membatalkan dan menipu seorang pengunjung. Jacob yang tidak berhasil menemui anaknya akhirnya meminta Roy untuk menuju tempat tinggal anaknya di hotel. Di rumah sakit, Ruan yang terkena serangan jantung akhirnya meninggal. Karena terjadi keributan di rumah sakit, akhirnya Max dimarahi Tom dan mencabut tugasnya. Jacob yang datang ke tempat tinggal anaknya menemukan uang yang disembunyikan anaknya.
Di tempat cukur, Roy meminta kepada Mang Cukur untuk menyebarkan informasi bahwa anaknya Jacob pernah menginap di Hotel Grego. Ryan Sternwood, staying at the Grego Mar Hotel. Di dalam hotel, Jacob sudah menunggu orang yang terlibat penembakan anaknya. Akhirnya datang juga dua orang yang sedang mencari uang Ruan, dan terjadi adu tembak dengan Jacob. Money's not here. Keep looking. Jacob meledakkan tabung gas dan berhasil membunuh seorang pria dan pria yang satunya lagi berhasil kabur. Max yang mendapat laporan akhirnya menuju ke hotel. Karena kaki Max kambuh, Max gagal menangkap Jacob. Max mengetahui ternyata pria yang menyerang Jacob adalah Nathan dan seorang polisi. Sarah yang ditolak ikut Max akhirnya menyelidiki biodata Warren. Dia mengikuti Warren ke sebuah tempat yang berisi kontainer. Ketika Sarah sedang membongkar kotak yang disimpan Warren, tiba-tiba Warren muncul dari belakang. Sarah dan Warren berkelahi dan Sarah akhirnya dibunuh oleh Warren. Dan mayatnya dibawa ke kamar Max agar Max yang dituduh pelakunya. Max yang mengetahui keterlibatan Nathan dengan kasus Jacob akhirnya meminta atasannya untuk menyelidiki Nathan secara diam-diam. Jacob menghubungi Nathan dan ternyata Nathan pernah terlibat perampokan dengan Jacob. Di dalam klub ternyata Nathan dan Warren sudah berencana untuk menghabisi Jacob. Max yang mendengar info pertemuan Jacob dan Nathan akhirnya menyusul ke klub. Max yang melihat Jacob langsung menembak. Untungnya Jacob berhasil menghindar. Secara bersamaan Nathan dan Warren menembak Max dan Jacob. Rupanya mereka ingin menghabisi Max dan Jacob. Jacob berhasil mengambil senjata di bawah meja dan menembak Nathan dan akhirnya Nathan mati. Jacob yang ingin kabur bersama Roy akhirnya memutuskan kembali menolong Max yang sedang diserang Warren. Akhirnya mereka kabur bertiga. Jacob meminta Nathan membawa dia ke anaknya. Mengetahui anaknya mati, dia bersedih. Secara bersamaan datang teman Max yang membawa mayat Sarah. We found her body. We found her body in your bed. Max mengetahui Sarah meninggal akhirnya bekerja sama dengan Jacob untuk membalas Warren bersama. Scan berganti Warren yang pulang ke rumah neneknya, Andra neneknya. Terjadi adu tembak, Roy akhirnya tertembak. Karena kalah jumlah, akhirnya Warren berhasil ditangkap. Dan ternyata Warren adalah tentara bayaran yang bekerja pada Tom atasan Sim. Warren meminta Tom datang ke lokasi pembunuhan Sarah di Punch. Akhirnya terbongkarlah semua rencana jahat. Ternyata Tom bekerja sama dengan Jen agar partai politik Jen menang pemilu melalui kasus senjata yang diselundupkan Warren di kontainer tersebut. Dan Jen mendapat proyek untuk kepolisian dan Tom mendapatkan uang dan naik jabatan. Namun Tom tidak datang sendirian, dia datang bersama pasukan dan terjadi adu tembak. Warren berhasil ditembak oleh Max. Tom yang mau melarikan diri berhasil ditembak oleh Jacob. Kemudian polisi datang. Jacob berhasil melarikan diri dari polisi. Max lalu menyerahkan diri. Begitulah ceritanya.